Ya, welcome back guys. Hai, oh my god, aku tuh lihatnya langsung Kita lihat ke belakang. sedih. Apa itu? Apa ini? Nokta merah, Merah semua. tapi bukan dalam perkawinan Oh ya. jangan, kalau itu film Dalam aja. persahaman. Nggak usah. Itu tuh apa sih maksudnya berarti, Dok? Ini kan grafis nih. Iya, betul. Nah, sekarang nih kita lihat grafisnya sejauh ini pergerakannya lebih banyak di zona merah alias negatif. Jadi dia cuma di awal doang hari ini marketnya bergerak di zona hijau pas pembukaan. Habis itu dia turun sampai hari ini kita mungkin sapa dulu narasumber kita yang terbaik dalam menyampaikan informasi market buat detik sore. Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya. Halo Mbak Sheryl. Selamat sore. Dia wajah dia tetap tersenyum walaupun ini menggambarkan merah-merah. Nggak apa-apa. Lo harus lebih sering emang ketemu sama Mbak Sheryl karena apapun rintangannya dia akan senyum terus dan akan memberikan side positif selalu. Ya mungkin di antara detikers yang stres gitu ya ngelihat layar di belakang kayak aduh merah izinnya tipis, dia tetap iya halo. Ini kenapa Mbak? Ya ampun. Ini kenapa Mbak? Kenapa Mbak Apa yang Sheryl? bisa diceritakan dari merah-merah ini? Kenapa sehama ini semerah lipstiknya Mbak Sheryl? Astaga. Besok aku pakai lipstik hijau kalau gitu. Bisa. Manifest. Jangan. Gimana? Oke. Ya, jadi memang IHSG hari ini secara mengejutkan. Koreksinya tadi hampir lebih dari 1% ya, bukan hampir, memang lebih dari 1%. Tapi untungnya begitu penutupan, sekarang sudah 3 menit setelah penutupan, ternyata ada rebound di detik-detik terakhir. Jadi melemahnya hanya 0,78%. Hanya. Hanya. Tuh, lihat Mbak Sheryl melihat ini hanya. Padahal orang yang sahamnya mungkin hari ini udah turun berapa persen gitu kayak Mbak Sheryl nyangkut gitu. Tapi bisa dibilang hanya kalau tadinya tuh lewat dari 1% ya Mbak? Betul, tadi tuh terendahnya bahkan sampai menjebol level 7.600 ya di 75. Jadi 7.599 betul ya sekali. Iya. Jadi memang ada sentimen yang kurang baik dari dalam negeri kita nih. Apa? Gara-gara menteri-menteri baru balik dari militer? Bukan. Terus apa dong? Jadi memang penekannya hari ini tuh dari sektor keuangan ya. Sektor keuangan kita tahu nih backbone dari indeks kita, punya bobot yang besar. Kenapa? Ya, kita tahu juga akhir-akhir ini ada salah satu emiten besar yaitu Sril ya. Sritex itu mengumumkan pilot. Lalu ia itu pilot dengan hutang yang relatif besar sampai 25 triliun rupiah dan melibatkan sejumlah bank nasional. Nah, ini yang menjadi dikhawatirkan juga sama pelaku pasar. Sejauh mana nih resikonya mempengaruhi menekan kinerja perbankan kita. Termasuk Bank Biru juga kreditur terbesar katanya ya. Betul, tapi Bank Orange untungnya tidak kena. Aman ya guys. Aman yang itu aman. Baik. Udah ngasih respons juga mereka Mbak ya soal bagaimana mereka jadi kreditur terbesar untuk Sritex gitu. Betul. Lalu juga ini kan lagi masih awal ya, proses awal dari musim rilis kinerja perbankan gitu ya. Perbankan besar, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA sudah, BNI sudah, jadi tersisa Bank Mandiri dan BRI nih yang akan melaporkan kinerja keuangannya di awal pekan ini. Estimasi di tanggal 30 Oktober atau lusa gitu. Jadi market wait and see dulu nih. Wah, ada sentimen yang kurang baik tentang ada emiten. Dulu beliau bekas LQ45 loh gitu. Jadi ini lumayan mengejutkan ya. Jadi lalu juga kita lihat di hari Jumat kemarin ada rilis kinerja dari Bank BNI, which is ini salah satu dari 4 big banks yang kinerjanya ternyata kurang baik kayak gitu. Makanya saya jual tadi. Wah, bagus. Pas banget. Saya tadi jual. Mungkin ini juga yang membuat IHSG koreksi. Jadi koreksi benar. Oke. Sarah adalah salah satu orang yang membuat IHSG koreksi emang hari ini. Betul. Baik Bapak menyelamatkan diri sendiri dulu, baru bisa nyelamatin orang lain kan. Betul. Nah, jadi market juga berhati-hati nih. Udahnya ada sentimen negatif dari kepailitan tersebut. Lalu juga lagi musim rilis kinerja emiten. Apalagi sejauh ini
rilisnya tuh sentimennya mix. Kalau bank biru bagus, Oke. tapi bank hijau kurang bagus. Nah, Hmm. jadi masih dinantikan nih sama pelaku pasar seperti apa pertumbuhannya, seperti itu. Oke. Lalu juga sebenarnya kalau dari dalam negeri sih ada sentimen bagus seperti yang tadi Mbaknya sampaikan di sentimen, yaitu ada optimisme dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 waktu yang tahun ya. relatif singkat ya kalau menurut pandangan kami. 4 Ya. tahun untuk proyek sebesar itu, seluas itu, dan sekompleks itu. Sebenarnya ada sentimen positif yang Meski masih tersisa pertanyaan, uangnya dari mana Pak? 4 Ya. tahun bisa selesai itu Kan semua. beli ini mobilnya di PT Pindad itu kan mungkin jadi Oh. pemasukan negara juga kali ya. Pajak ya, Ya, pajak mungkin dari ya. penjualan Ada yang mobil ke tahu. menteri-menteri ya. Nah, jadi kalau kita perkirakan tadinya sentimen penyelesaian IKN yang lebih cepat daripada perkiraan itu bisa mendongkrak sektor infrastruktur, Oke. khususnya konstruksi ya. Tapi kita lihat hari ini sektor infrastruktur justru melemah, salah satunya yang paling dalam, melemah 1,34%. Tapi sesuai perkiraan sektor konstruksi, subsektor konstruksi ini pada menguat nih, kayak ADI, PTPP Iya, iya. itu menguat 1-2%. Tapi sektor infrastruktur justru tertekan sama brand. Oke. Aduh, tarik-tarikan ya. Kita juga tahu brand itu punya bobot yang besar untuk sektor infrastruktur, untuk IHSG, meskipun tidak sebesar perbankan. Oke. Kalau keuangan berapa dalam hari ini koreksinya, Mbak? Hari ini perbankan sektor finance melemah 1,24%. lumayan Gede juga. itu loh. Yes, betul. Iya, iya, iya. Tapi justru ini jadi peluang bagi teman-teman seperti Mas Edo yang mungkin belum Yang selalu menambahkan diskon. Kenapa, Bang? Gue tuh bilang sama Mbak Sheryl, Mbak, gue tuh sering nanya, Mbak ini kapan koreksinya, atau kapan turunnya, saya mau masuk, Oh, iya. saya mau beli diskon, iya makanya selalu Mbak Sheryl kalau misalnya di-remind. hijau, wah ini saatnya kita jual gitu kan, Iya. atau mungkin wah bagus Profit nih karena taking. kita jadi banyak untungnya, atau kalau pas lagi merah jangan sedih karena ini, Oh, jadi selalu nunggu Mbak Sheryl lah tuh ya. selalu dari positive side-nya. Happy deh. Betul. Oke, Nggak usah oke. dibawa stres karena market tuh dinamis. Nggak Iya, betul. mungkin dia tuh selalu naik ataupun selalu turun. Oke. Tapi kita sebagai trader dan investor yang jeli, kita selalu bisa melihat peluang. Betul, pinter-pinter ya, sering-sering Betul. buka-buka, cari-cari informasi. Nonton Titik Sore lah nih Iya untuk dong. tahu update-update kayak gini kan refreshment. Ya, kita tuh salah satunya adalah Ya. tugasnya mengontrol emosi sih, karena biasanya kalau di saham tuh kan apa Iya, sentimen begitu emosi ya, itu yang iya, paling iya, besar iya, somehow iya, iya. mempengaruhi Betul. kita jual atau beli Betul suatu saham gitu ya Mbak. Betul. Iya, iya, Betul. iya. Itu buktinya kalau menjelang kayak musim earning kayak sekarang nih. Ya. Rilis datanya belum keluar, tapi market tuh udah berekspektasi dulu. Iya. Ya, sudah se-emosi tersebut sehingga harganya bisa naik, bisa turun. Ya. Contohnya kayak kasus saham Tesla yang paling signifikan di pekan lalu. Tesla diperkirakan penjualannya akan jelek nih karena berbagai sentimen lah, dari suku bunga, dari pelemahan daya beli dan lain-lain. Begitu hasil earningnya keluar, rilis kinerjanya bagus, ada statement optimis dari foundernya, Ya. dari Elon Musk, langsung harganya naik 22% sehari. Kayaknya itu ada sentimen juga dari Trump yang katanya mengungguli Kamala Harris ya. Sementara kan kita tahu bahwa Elon Musk berada di Ya. pihaknya Trump gitu. Itu bisa jadi ada pengaruh juga Mbak ya. Betul, Oke, betul, oke, betul. oke, oke. Kan akhir-akhir ini kita lihat memang suaranya Trump tuh berbalik arah dibandingkan Kamala Harris. Kalau di awal-awal sampai bulan lalu setidaknya ya, kita lihat Kamala Harris yang unggul. Oke. Tapi semakin hamin seminggu dari pemilu Amerika yang tanggal 5 November itu, langsung suaranya tuh berbalik arah. Sekarang Oke. Donald Trump yang jadinya menang. Kayak gitu. Tuh, pinter-pinter lah kalian update-update untuk tahu gitu kapan momen yang tepat untuk kita belanja dan tidak. Betul. Ya. Jadi hari ini SG ditutup di level 7.634 ya detikers, atau turun 60 poin sekitar 0,78%. Dengan transaksi sebenarnya nggak besar-besar amat ya Mbak, 9,4 triliun doang. Transaksinya 1,2 juta kali. Oh. Oke. Kalau hari ini IHSG merah, apakah besok juga akan kembali merah Mbak Sheryl? Analisa dirimu Mbak Sheryl. Oke. Sebenarnya IHSG hari ini nggak merah sendirian ya, tapi bursa regional kalau kita mengacu pada indeks MSCI Asia Pasifik ini Ya. juga koreksi.
seperti itu. Jadi di bursa regional Asia kayak di tetangga-tetangga kita, di Malaysia, Thailand dan teman-temannya itu kompak koreksi. Makanya indeks MSCI Asia juga merah di sore hari ini, meskipun merahnya tidak sedalam IHSG Siaman kayak ya. gitu. Iya, merahnya masih di bawah 0,5% ya indeks MSCI Asia di sore hari ini. Nah, kalau untuk besok nanti malam kan di Amerika sentimennya tuh minim, tidak ada rilis data ekonomi yang berarti. Nggak Lebih huru hara ya. lebih ke menanti rilis kinerja dari Google dan Microsoft. Ya. Oh, big tech. Big tech oke. gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam negeri ya, lagi-lagi itu akan dicermati nih perkembangannya seperti apa. Siapa tahu ada statement lagi nih dari bukan Apa dong? dari kabinet baru, baik dari Program-programnya Pak Prabowo atau Ya. dari menteri-menterinya, karena kita lihat setelah tanggal 20 Oktober kemarin pelantikan, sepertinya hampir setiap hari selalu aja ada sentimen positif yang disampaikan sama kabinet baru kita Oh ini. gitu. Seru banget. Mulai dari kebijakan-kebijakan, insentif dan janji ya yang disampaikan. Iya. Berarti apakah itu tandanya kita semua harus bersiap-siap dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan kah dengan sentimen-sentimen positif dari kabinet ini, Mbak Cheryl? Kalau dari dalam negeri betul ya. Oke. Harusnya sih masih ada sentimen-sentimen positif Ya. kayak gitu ya. Tapi minggu ini juga sangat signifikan karena ini minggu terakhir sebelum pemilu Amerika. Oh iya, bentar lagi November ya? Tanggal 5 iya. minggu depan. Tiba-tiba udah November aja nih. Tarik-tarikan tuh. Nah, lalu juga di pertengahan pekan ini ada rilis data PDB Amerika Oh. kuartal ketiga. Apa tuh? Data pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi Amerika Ya. kuartal 3. Ini juga yang akan sangat dicermati sama pelaku pasar terkait sama kebijakan Bank Sentral The Fed berikutnya. Iya. Terkini masih seberapa besar peluang The Fed akan memangkas kembali poinnya suku bunganya, Mbak? Nah, The Fed juga akan pangkas suku bunga nih di awal November. Jadi awal November tuh ditaburi sama sentimen-sentimen global yang Oke. amat sangat penting. Mulai dari pemilu Amerika, keputusan The Fed di tanggal 7 November. Mayoritas sih market optimis ya sama pemangkasan 25 basis point The Fed. Oke. Tapi yang November memang sudah bukan penasaran lagi. Tapi yang penasaran tuh Desember seperti Oh, apa. udah musim yang Desember nih, penasaran Desembernya. kira-kira genap 100 nggak ya tahun ini ya gitu ya. Betul. Oke, Atau oke. dipangkas atau tidak bahkan kayak gitu. Ya, Siap-siap lah. benar kata Sarah, kalau November huru hara. Awal November nanti huru hara banyak. Ya betul, sekali. karena dari tadi Mbak Cheryl menjelaskan gitu ya, tipis-tipis ini kalau dari negara sendiri, Indonesia bahkan luar negeri itu kan naik turun banget ya gitu. Makanya kayak siap-siap lah kita mentalnya digodok sama yang merah dan hijau ini. Mudah-mudahan yang pada megang saham-sahamnya Ya. bisa menganalisis dengan bijaksana gitu Betul. ya. Boleh dengerin rekomendasi dari siapa aja, dari Ya. mana aja, tapi tetap lagi-lagi kebijaksanaan Anda yang menentukan, bukan kami. Sama nonton Betul. Detik Sore sebetulnya biar Tentunya. kita tahu lebih ke dibantu diarahkan gitu loh, mana yang Iya tepat mana yang tidak gitu. Misalnya